Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, sebentar lagi bulan Ramadan, bahkan kita sudah mau semingguan ya. Kita harus bisa bagaimana caranya mengupgrade diri kita untuk tetap menjadi pribadi yang istiqomah sampai nanti kita masuk bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa semoga kita sampai di bulan Ramadan, karena kita nggak ada yang tahu umur. Tadi pagi baru dengar berita ada yang meninggal, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga yang pergi duluan sebelum adanya bulan Ramadan Allah berikan limpahan rahmat, ya Allah. Allah masukkan ke dalam surga, dan semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap berbuat baik ya, tetap berbuat baik karena kita nggak tahu kapan kita dijemput ya. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaik, beserta para sahabat yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi pengikut-pengikutnya beliau yang setia dan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Jadi di sini saya pengen bahas tentang bagaimana kita mengupgrade diri kita menyambut bulan Ramadan. Kalau misalnya kita punya temen atau kita ada tamu jauh tuh, tamu jauh yang melakukan perjalanan jauh ya selama 11 bulan, lalu kemudian dia pengen banget menjadikan rumah kita itu salah satu tempat persinggahan, dan kemudian rumah kita itu disinggahi, didatangi ya dengan dia membawa hadiah yang banyak gitu. Nah, kira-kira reaksi kita mendapat penghargaan seperti itu, apakah bangga, apakah senang, apakah biasa aja? Ya, kalau kita bahas tentang masalah apa? Kita berkaca tentang hati kita, ya pasti logika kita pasti ya seneng lah, bagaimana nggak seneng kita didatangin oleh tamu spesial ya, orang jauh ya, sudah melakukan perjalanan 11 bulan, lalu kemudian rumah kita menjadi salah satu rumah yang menjadi tujuan dia untuk didatangin gitu, dan dia bukan hanya tangan kosong tapi membawa banyak hadiah yang nggak bisa dikasih oleh orang lain ya. Pokoknya sesuatu yang paling berharga banget lah gitu bahasanya. Dan ketika kita tahu dia mau datang ke rumah kita, maka apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan membersihkan, ya nggak mungkin kita biarkan sampah di rumah kita itu berserakan di mana-mana. Nggak mungkin kita biarkan pakaian-pakaian kotor menumpuk di belakang, atau cucian piring itu masih berhamburan, atau horden-horden ya, atau lantai atap rumah yang jebol dan semuanya gitu yang kira-kira nggak layak. Itu kita akan berusaha bagaimana caranya supaya menjadi layak ya, untuk dia tempati, untuk dia tinggali. Dan saya berpikir bahwa Masya Allah ya, kalau misalnya kita memuliakan tamu, ya kan, maka kita akan dimuliakan Allah gitu. Nah, sama seperti tamu yang akan datang ke rumah kita, yang kalau kita memuliakannya, maka kita akan dimuliakan sama Allah. Perumpamaan Ramadan tuh sampai dibuat seperti itu. Nah, saking saking apa ya, saking kita tuh bagaimana caranya ya menyambut, mengupgrade diri kita itu supaya kita bisa menyambut bulan Ramadan tuh bukan hanya sekedar oh sudah mau Ramadan ya, oh sudah seminggu lagi ya, oh sebentar lagi mau ini ya, enggak, tapi betul-betul dari hati kita tuh kita bangga bisa sampai di bulan Ramadan. Kita bangga kita menjadi hamba yang kemudian diberi kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan, dan kita seneng kalau misalnya apa yang kita berikan, apa yang kita pikirkan tentang Ramadan itu pahalanya mengalir tuh deras luar biasa tanpa kita bayangkan gitu. Dan ada juga yang bilang seandainya kita umpamakan Ramadan itu seperti kayak seorang kekasih, maka kita akan
cinta banget, kita akan rindu banget kalau misalnya harus berpisah dengan bulan Ramadan. Saking kita ngerasa bahwa Ramadan itu uh, aku banget gitu, aku cinta banget, aku sayang banget dengan Ramadan. Kalau misalnya nanti pada akhirnya aku akan berpisah setelah bertemu selama sebulan, maka aku tidak akan menyanyiakan pertemuanku, maka aku tidak akan membiarkan pertemuanku itu berlalu begitu saja. Maka aku akan membuat pertemuanku dengan Ramadan itu menjadi pertemuan yang spesial, seperti kayak kita memperlakukan seseorang yang spesial di hati kita ya, seperti itu juga kita harus memperlakukan Ramadan. Kenapa? Karena belum tentu kan kita akan bertemu Ramadan di tahun berikutnya. Ada yang mungkin bisa jadi sebelum sehari sebelum Ramadan itu sudah pergi duluan, entah kita yang pergi meninggalkan atau kemudian kiamat sudah datang. Nauzubillah. Semoga kita masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya bulan Ramadan ya. Dan kalau misalnya kita tahu ya, kalau kita umpamakan Ramadan itu seperti kekasih kita, maka kita akan memberikan sepenuhnya, ya enggak? Kita akan memberikan sepenuhnya orang yang kita cintai ya, itu untuk dia bangga bahwa dia berada di sisi kita. Kita akan memakai pakaian yang terbaik, kita akan masak untuk masakan yang terbaik ya, kita akan melakukan semuanya itu dengan sesuatu yang baik gitu. Dan baiknya Allah tuh biar dikata kita ini jahat ya, kita tidak pernah peduli, kita tidak pernah berpikir bahwa Allah itu sudah memberikan kita segalanya. Tapi Allah tuh hebatnya, Allah tuh masih aja berpikir positif tentang diri kita, padahal banyak banget aib-aib yang kita lakukan. Berarti apa yang harus kita tebus dari sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah sudah baik banget, berarti kita harus banyak-banyak mengupgrade diri kita, tingkatkan sholat kita, ajak teman-teman kita yang semingguan ini mager ya, kita bangunkan lagi semangat itu untuk ayo sama-sama kita belajar, ayo sama-sama kita mengupgrade diri. Yang biasanya malas banget sholat tepat waktu, itu kita berusaha untuk bagaimana caranya 10 atau 15 menit sebelum waktu sholat kita sudah siap, sudah pakai mukenah, sudah duduk di atas sejadah, sudah baca Al-Quran, sudah zikir ya. Kenapa? Kalau misalnya kita mau ketemu sama teman kita atau sama presiden atau sesuatu yang berharga ya, kita nggak mungkin buat dia menunggu, kita nggak mungkin buat orang yang penting itu menunggu kita akan malu. Kenapa? Karena kita tahu dia itu berharga. Nah, masa kita tidak memperlakukan seperti itu juga dengan jam-jam sholat yang Allah tuh pengen banget ketemu sama kita begitu. Maka perlakukanlah hal yang sama seperti kita ingin diperlakukan. Jadi berusaha sama-sama dari sekarang ya, mulai hari ini, detik ini, di jam ini kita akan berusaha ketika mau sholat itu dengan pakaian yang terbaik ya, bukan hanya pakai daster atau hanya pakai, ya mohon maaf, kita yang kalau lagi mager di rumah itu ya cuma ala kadarnya, kadang belum mandi, kadang masih bau, pokoknya masih berantakan lah gitu. Masa kita mau ketemu sama yang pemilik hati kita, pemilik diri kita, itu tidak berpakaian sempurna begitu. Lalu yang kedua, yang biasanya nggak pernah sholat rawatib ya kan, qobliyah ba'diyah kita rutinkan. Kalau belum bisa full, maka ya dicobalah 10 rakaat, entah dipilih sebelum zuhur, setelah zuhur, habis itu sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya. Kalau belum bisa semuanya ya mungkin hanya setelah sholat aja baru dilaksanakan begitu, nggak apa-apa. Yang penting kita ada usaha bagaimana caranya nanti ketika bulan Ramadan itu nggak lagi yang koler, nggak lagi yang males, nggak lagi yang aduh
bete banget sih, sudah panas cuaca, misal kayak gitu ya. Kenapa? Karena sudah dibiasain. Ketika kita sudah membiasakan diri kita melakukan hal-hal positif, maka dengan sendirinya otomatis alarm karakter diri kita itu akan terbentuk gitu. Dan yang biasanya nggak pernah sholat tahajud, belajar dari sekarang bangun sholat tahajud. Yang biasanya hafalan itu Senin Kemis, kita berusaha bagaimana caranya satu hari itu satu lembar halaman kita bisa hafal ya, atau surah-surah pendek yang belum bisa dihafal dihafalkan kembali. Kalau dulu masih SD kita sering hafalan, maka sekarang kita hafalan itu untuk mencari keriduannya Allah, biar Allah itu bangga dan sayang, biar Allah tuh punya alasan untuk memasukkan kita ke dalam surga begitu ya. Lalu yang biasanya bangun tuh selalu jam 7, jam 8, atau bahkan kalau misal lagi haid dan nggak sekolah itu jam 9, jam 10. Nah itu diubah bangunnya itu dari jam 4, dari jam 5, dari jam 3 itu sudah bangun. Habis itu nggak lagi tidur. Jadi biasakan diri kita itu menjadi wanita yang disiplin, wanita yang sudah bisa mandiri. Mandiri dalam artian tuh nggak yang harus disuruh-suruh gitu, nah nggak yang harus dikasih tahu waktunya mandi, nggak yang harus dikasih tahu kapan harus cuci piring, kapan harus nyapu, kapan harus masak, kapan harus ngepel, kapan, pokoknya kita tuh sudah tersetting. Nggak harus sempurna, namanya kita belajar ya, tapi kita sudah tersetting untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tanpa disuruh sama orang tua. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak dari sekarang, kapan lagi ya kan? Apalagi misalnya yang belum menikah itu dari sekarang tuh bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk menjadi istri yang baik, istri yang soleh, yang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu. Kayak apa caranya? Ya kita upgrade diri kita, jangan hanya menjadi diri kita yang sekarang, maka kita harus berpikir 2, 3, 4, 5, 10 tahun yang akan datang aku mau menjadi pribadi yang seperti apa. Seperti itu juga lah yang harus kita ubah dan kita perbuat dari sekarang, biar nanti kalau misalnya kita sudah masuk di fase itu, maka kita tidak kaget. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Nah sama gitu, sama bulan Ramadan seperti itu juga. Jadi biar kita nggak kaget seperti motor yang sudah 11 bulan nggak pernah dipakai ya, habis itu tiba-tiba dipaksa untuk jalan jauh selama sebulan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti lelah, pasti. Dan kita pasti akan kehabisan energi dan tenaga. Kenapa? Karena nggak ada pemanasan di awal. Setiap pagi nggak pernah dipanasin, habis itu nggak pernah dipakai untuk gerak. Makanya tubuhnya lelah kalau sudah diajak untuk baik gitu. Nah sama, Ramadan seperti itu juga. Jadi jadikan detik-detik ya, detik-detik, hari-hari Hamin mau menjelang Ramadan ini itu latihan kita untuk mengupgrade diri. Biar apa? Biar kita terbiasa menjadi pribadi yang disiplin, cekatan ya. Habis itu kita menjadi pribadi yang disenangi sama semua orang. Keluarga kita senang melihat perubahan kita, Allah senang melihat usaha kita. Gitu ya. Insyaallah itu aja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.